Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU, Tes Inteligensi Umum. Mulai yang termudah sampai yang tersulit. Oke, ini soal ini lumayan mudah ya. Tapi teman-teman harus cerdik gitu kan, harus cepat menjawab ini. Kalau bisa kurang dari 1 menit. Oke ya. Langsung saja nih saya coba kerjakan dengan cara simpelnya gitu ya. 7/1/5 dikurangi 2,4 dikali 1/4 dibagi dengan 2 dibagi 1/7/3. Teman-teman ingat, kalau ketemu model kayak gini, fokus ke perkalian sama pembagian dulu ya. Oke, 7/1/5 nya tulis dulu. Terus 2,4 itu kan 24/10 gitu ya, dikali dengan, nah ini cara cepat mengubah pecahan ke pecahan campuran kan, 4 tulis 1 kali 4 tambah 1, 1 kali 4 tambah 1 5 ya gitu. Nah fokus ke perkalian dulu ya. Oke, 24 dengan 4 kan ini 6 ya, 10 dengan 5 ini kan 1, ini 1, ini 2. Oke, jadi 6 bagi 2 berapa? 3 ya, berarti 7/5 dikurangi 3 sama dengan 4/1/5. Oke, selesai ya yang ini ya, bagian yang ini gitu, selesai gitu ya. Sekarang tinggal hitung yang ini gitu ya. Oke, 2 dibagi dengan, nah tadi kan cara cepat menghitung pecahan campuran kan dikalikan dulu baru ditambahin gitu kan. Tulis 3, 1 kali 3, 3 tambah 7, 10. Sehingga 2 dikali dengan 3/10. Coret gitu kan. Jadi 5 gitu. Nah ini hasilnya adalah 3/5. Berarti selesai kan memecahkan yang ini gitu. Tinggal ini dibagi dengan ini gitu ya. Nah, 4/1/5 kan 1/5 itu kan sama dengan 0,2. Sedangkan 3/5 sama dengan 0,6 ya kan, tinggal kali tambahin aja 0 sini kan. Gitu cara cepat pecahan, mengubah pecahan jadi nilai satuan. Nah, 10 bagi 5 kan 2 karena 0-nya hilang, tambah koma sini, ada belakang koma, kasih 0. Sama 3/5, 30 bagi 5 kan 6. Kalau 0-nya hilang, komanya mundur di sini. Jadi tambahkan 0, jadi 0,6. Oke, berarti 4,2 ya kan dibagi dengan 0,6, sama-sama kali 10 ini. Sama-sama kali 10 jadi 42 dibagi 6 sama dengan 7. Selesai. Jawabannya adalah yang alfa. Oke, yang alfa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Hasil operasi 3/4 dikali 9 dikurangi 1,5 dikali 3 adalah, oke, jadi bisa aja nih kalikan langsung ini, kalikan terus baru dikurangi gitu kan. Tapi saya punya trik khusus ini, cara ngerjain kayak gini. Coba. Ini 3/4 ini bisa semuanya kita paksa ini 9 ini jadi 3 gitu kan. Kan 9 itu kan sama dengan 3 kali 3 gitu kan ya. Berarti jadi gini. Jadi cara saya mengerjakan ini, kita paksa 9 ini jadi 3 gitu kan. Berarti 3/4 dikali 3 kali 3 ya. Dikurangi dengan 1,5 ini kan sama dengan 3/2 ya kan, gitu. 3/2 dikali 3. Nah, salah satu 3 ini bisa dikeluarin gitu kan. Berarti jadi kalau distributif itu kan sama dengan kalau AB dikurangi AC gitu kan. Bisa kayak sama dengan A B kurangi C. Nah kayak gini ya kan, gitu rumus distributif namanya. Nah 3 ini keluarin berarti 3/4 kali 3 dikurangi 3/4
2 gitu kan. Nah, ini kalikan dulu kan, pengali lebih kuat daripada pengurang kan. Gitu, berarti 3 kali 3 berapa? 9/4 dikurangi 3/2. Atau mau cepat ini kalikan 2 aja nih supaya jadi 4 ya. Berarti 3 9/4 dikurangi 6/4 sama dengan 3 dikali dengan 9 kurangi 6, 3/4. Hasilnya ya 9/4 kan. 9/4 atau berapa? 2,25 ya. Oke, yang beta jawabannya. Atau misalkan, pusing pakai cara ini ya, silahkan aja, boleh ya. Nih, cara yang normal. Saya ajarin. Saya ganti warna dulu. Tadi kan soalnya 3/4 dikali 9 ya kan. 3/4 dikali 9 dikurangi dengan 1,5 dikali 3 gitu kan. Atau 1,5 kan tadi 3/2 ya kan. Dikalikan 3 gitu. Ini kan 3/4 dikali 9 itu kan 27/4 dikurangi dengan 9/2. Ini kalikan 2 kalau biar cepat ya. Berarti 27/4 dikurangi 18/4 sama dengan berapa? 9/4 kan? Gitu. Sama saja ya kan? Hasilnya segini. 2,25 gitu. Jadi terserah ya, kalau mau cepat sih langsung aja gitu kan. Kalau mau cepat pakai cara ini gitu kan. Tapi kalau cara yang di atas ini pakai rumus gitu kan, cara yang di atas gitu pakai rumus gitu ya. Oke, yang beta jawabannya. Buat teman-teman yang ingin mengikuti tryout SKD CPNS bareng Pripat Apais, nah monggo silakan daftar tryout, bisa melalui harga 28.000 secara langsung atau bisa juga membeli buku gitu ya. Silakan teman-teman bisa pilih gitu kan. Nih akan rilis bulan Juli ini TO 48 gitu kan. Rilis Agustus awal dan juga rilis Agustus akhir. Fasilitasnya ada 3 paket tryout online, soal sama seperti TO satuan 48, 9, dan 10. TO dapat dikerjakan berulang kali, soal mirip model asli tes SKD CEP 2023, TWK full penalaran dengan opsi jawaban mirip, TIU model terbaru, dan TKP penalaran dengan opsi jawaban mirip. Dites skor per materi, ranking nasional, pembahasan soal lengkap, dan juga join grup belajar Telegram gitu ya. Sebenarnya bukan hanya ini saja gitu, ada beberapa tryout bareng Pripat Apais seperti, nah ini harganya cuma 10.000 ya. Ini part 4 sama gitu kan. Ini ada part 5 ya. Ini ada part 6 dan juga part 7 gitu. Jadi silakan teman-teman tentukan gitu kan dengan menggunakan kode kupon ini. Jelas yang tertera di sini ya. Rizky namanya gitu. Oke. Dan selamat mencoba. Harga 3 buah buku dan 2 buah pulpen 13.500. X-nya harga 5 buah pulpen jika harga sebuah buku 3.500 dan Y-nya adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara X dan Y berdasarkan informasi soal di atas? Oke. Jadi di sini kan harga sebuah bukunya segini ya, 35. Ya udah, tinggal gini aja. Ini misalnya sebagai A, ini sebagai B gitu ya. Oke, berarti kan 3A ditambah 2B itu kan sama dengan ini ya. Kita masukin angka segini aja dulu, 135 ya. Gitu. B-nya ini, ya kan? B-nya nih 35 atau 3.500, berarti 3 B-nya lagi, sorry. A-nya, buku kan A ya. A-nya ini 3.500, berarti 3 kali 35 ditambah 2B sama dengan 135. Ini kalau dikalikan jadi 105 ya. Ditambah dengan 2B sama dengan 135. Ini pindah ruas ke sini. Gitu kan. Ini
anggap saja ini nggak ada gitu kan, berarti jadi pengurang ya kan, jadi 105, sehingga 2B-nya sama dengan berapa? 30 ya, sehingga B-nya sama dengan 15. Udah, tinggal kalikan saja dengan 5. Ini kan yang ditanyakan harga 5 buah pulpen. 15 dikalikan 5 itu berapa? 75. Berarti X-nya sama dengan 75. Sehingga Y-nya atau 7.500 saja boleh ya. Gitu. Ini X-nya 75, sedangkan Y-nya sama dengan 50. Nah, cara cepat menentukan nilai perbandingannya ini aja nih. X per Y ini kan 75 dengan 50 ini kan sama-sama dibagi 25 ya. Berapa? 75 bagi 25 ini kan 3. 50 dibagi 25 kan 2 ya. Berarti tinggal masukin aja 3 berbanding 2 gitu ya. Kemudian kalikan silang. Jadi 2X sama dengan 3 kali Y atau 3 Y. Nah, ini jawabannya. Gitu. Apakah ada? Ada yang delta jawabannya. Oke. Yang delta. Nah, ini cara cepat ya, cara cepat menentukan nilai perbandingan gitu. Oke, yang delta jawabannya. Perhatikan tabel berikut. P-nya 10 dikurangi 1 per 21 ditambah 1 per 22. Q-nya 10 dikurangi 1 per 23 ditambah 1 per 24. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi soal di atas? Oke. Untuk menjawab soal ini sebenarnya kita tidak perlu menghitung secara detail gitu ya. Bisa aja gitu kan. Bisa kita hitung ini 10 kan dikurangi, terus kalikan silang dulu gitu. Kalikan silang, baru ini dikalikan. Cuman masalahnya pasti akan memakan waktu kalau dihitung secara manual gitu ya. Nah, cara mudah menjawab soal ini, teman-teman harus paham dulu konsepnya seperti ini. Ini kan kesini makin besar kan penyebutnya gitu. Ya, penyebutnya semakin besar. Kalau semakin besar penyebutnya, kan semakin besar nilai penyebutnya, kan pecahan itu kan ada pembilang, ada penyebut. Kalau pembilang itu kan yang di atas, kalau penyebut yang di bawah gitu kan. Semakin besar nilai penyebut, apabila pembilang sama gitu kan, apabila pembilangnya maka semakin kecil hasilnya. Ya, paham nggak maksud konsep ini? Ya, kalau agak bingung, ini saya contohkan. Setengah kan sama-sama satu penyebutnya gitu kan, setengah dengan sepertiga, katakanlah gitu ya. Contoh, besar mana? Pasti besar setengah kan gitu. Lebih besar setengah gitu. Jadi semakin besar nilai penyebutnya, apabila pembilang serupa, maka semakin kecil juga hasil nilainya gitu kan. Kan setengah sama dengan 0,5 gitu ya. Sedangkan sepertiga 0,33 gitu kan. Kalau sepertiga dengan seperempat besar mana? Ya besar sepertiga ya kan. Gitu. Jadi kalau semakin besar nilai penyebutnya, maka semakin kecil hasil ininya gitu kan, sama dengannya hasil akhirnya gitu ya. Jadi berbanding terbalik gitu. Beda kalau pembilangnya gitu kan. Kalau pembilangnya semakin besar, ya semakin besar nilainya gitu kan. Contohnya misalnya dengan 7/6 dengan 8/6, ya jelas besar 8/6 kan gitu nilainya ya. Tapi kalau penyebutnya semakin besar, maka semakin
kecil nilainya. Nah, kembali ke konteks soal nih. Ini kan sama-sama dikurangi 10 gitu ya. Sama-sama dikurangi 10 nilainya. 10 kurangi 1/21 ditambah 1/22 gitu kan. Artinya ini kan penyebutnya semakin kecil, sedangkan ini penyebutnya besar, maka ini nilainya besar, ya kan? Hasilnya besar, yang ini nilainya kecil gitu. Kita ganti aja 1/21 dengan 1/22 ini dengan nilai yang besar. Contohnya, misalkan anggap saja nih, bayangkan P-nya gitu. Kita ke bawahkan dulu aja ya. Misalnya P-nya ini sama dengan 10 dikurangi 4 dikurangi 3 ditambah 3 ya. Sedangkan Q-nya sama dengan 10 dikurangi 2 ditambah 1 gitu kan. Kalau kita hitung ini kan bisa 4 dengan 3 gitu kan, berapa? Min 1 kan? Atau langsung aja nih, 10 kurangi 4 berapa? 6 tambah 3 9. 10 kurangi 2 berapa? 8 tambah 1 9. Nah, artinya P sama Q-nya sama dong, ya kan? P dengan Q-nya sama dong. Coba lagi ya, yang lain lagi. Misalnya 10 dikurangi berapa? 7 tambah 6. 10 dikurangi 5 tambah 4. Nah, misalnya gitu ya, angkanya di berurutan nih. 10 kurangi 7 berapa? 3 tambah 6 9. 10 kurangi 5 berapa? 5 tambah 4 9 juga. Nah, artinya pasti P-nya itu serupa dengan Q gitu kan. Coba yang besar ya. Misalnya 10 kurangi 13 tambah 12 gitu ya. Terus 10 kurangi berapa? 10 ditambah 11 gitu ya. Coba 10 dikurangi 13 itu kan berapa? Min 3 ya. Min 3 tambah 12, atau 12 kurangi 3 aja, 9 kan hasilnya. Ini juga sama. 10 kurangi 10 berapa? Kosong. Sorry. Terbalik. 11 tambah 10 gitu ya. Ini kan 9 tadi. 10 kurangi 11 berapa? Min 1 tambah 10 9. Nah, sama kan? Gitu, ini sama gitu, angka gini gitu ya. Artinya pasti jawabannya ya P sama dengan Q. Gitu ya. Oke, yang alfa jawabannya. Ini saya yakin pasti teman-teman banyak yang gagal paham gitu kan sama konsep soal seperti ini gitu ya. Oke, pasti jawabannya yang alfa ya. Gitu. Silakan kalau nggak percaya hitung secara manual, boleh. Yang penting ini video ini saya mengajarkan buat teman-teman untuk melakukan cara cepat gitu kan, untuk cepat menjawabnya. Karena pada saat tes kan kita dituntut harus cepat gitu, nggak bisa menghitung terlalu lama gitu. Banyak sekali peserta tes yang gagal di CPNS itu ditiup karena terlalu lama menghitungnya gitu ya. Gitu, oke. Yang alfa. Jika harga 3 sepeda balap adalah 6 juta rupiah, maka harga 2 sepeda balap adalah, oke. Jadi ada 3 sepeda balap, ini kan 3 sepeda balap. Harganya ini kan 6 juta ya kan? 6 juta gitu. Nah, kalau 2 sepeda balap, kira-kira berapa nih? Caranya gini aja. 3 ke 6 ini kan dikalikan 2. Nah, berarti 2 ke sini dikalikan 2 lagi dong. Berapa? 4, ya kan? Tambahin jutanya. 4 juta. Udah selesai yang delta jawabannya. Tuh. Gampang banget kan?
Ya, kalau bingung boleh pakai cara perbandingan senilai atau perbandingan terbalik ya. Jadi gini, eh, saya ajarkan cara yang biasa ya. Kan 3 sepeda balap nih, SB, terus harga gitu kan, harganya. Ini kan 3 buah sepeda balap, harganya 6 juta ya. 6 aja cukup gitu ya. Nah kalau 2, kira-kira berapa? Ini B ya misalnya gitu. Berarti kita ini perbandingan senilai atau perbandingan terbalik? Kan ini kan semakin berkurang, pasti semakin berkurang harganya. Berarti perbandingan senilai kan, searah gitu. Searah. Ya. Berarti berlaku kali seperti ini. Gitu ya. 3 kali B kan, 3B sama dengan 2 kali 6, 12 ya. Sehingga B-nya sama dengan 4. Tuh, sama kan? 4 juta gitu ya. Sama ya dengan ini gitu. Oke. Jadi yang delta jawabannya gitu. Sama aja ya. Oke, kita lanjut. Tabel berikut merupakan data berbagai jenis ikan pada tambak milik Pak Ako. Oke. Jika saat ini adalah bulan ketiga tahun 2022, luas tambak yang berhasil dipanen Pak Ako adalah, oke. Caranya coba lihat. Ini kan banyak panen per tahun ini. Sedangkan di sini ada kata bulan. Nah, teman-teman ingat aja, 1 tahun itu kan sama dengan 12 bulan. Ya. Nah, cara cepatnya ini dibagi 12 aja semuanya ini. Dibagi 12. Gitu, dibagi 12. Bagi 12, bagi 12, ini dibagi 12 gitu ya. Nah, 12 bagi 3 ini kan 4. 12 bagi 1 12. 12 bagi 2 ini 6. 12 bagi 4 ini 3, 12 bagi 1 ya 12 gitu. Nah, pertanyaannya ini adalah jika saat ini bulan ketiga. Ya udah jawabannya yang ini, yang 350. Oke, yang delta jawabannya. Tuh. Gampang banget kan? Gitu. Memang kelihatannya ini sulit gitu kan. Mesti dihitung. Tapi ya cukup. Ini kan kata kuncinya banyak panen per tahun. Udah dibagi 12 aja kan. Selesai dapat. Itu kan yang jawabannya 3 cuman 350 meter per segi. Oke, yang delta jawabannya. Oke, sekian dulu videonya. Sebelum saya tutup, ini ada PR ya. 2 soal. Ini soal PR nomor 1 ya. PR nomor 1 dan nih yang di bawah ini. Nah, ini PR nomor 2. Oke. Silahkan dicoba dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton konten-konten dari channel Rizky Astuti Ngajar, dan semoga channel Rizky Astuti Ngajar ini menjadi maju dan juga channel yang sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.